Dari hampir 1.000 kepala daerah yang dilantik, ternyata ada sedikitnya 17 tokoh keturunan Tionghoa yang berhasil menjadi bupati, wali kota, bahkan menjadi gubernur. Penasaran siapakah saja mereka? Berikut selengkapnya profil lengkap 17 tokoh keturunan Tionghoa yang berhasil menjadi kepala daerah di tahun 2025 ini. Yang pertama adalah Charlie Chowanda yang terpilih sebagai Gubernur Maluku Utara. Charlie Chowanda resmi menjabat sebagai Gubernur Maluku Utara setelah dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto pada 20 Februari 2025 di Istana Kepresidenan Jakarta Pusat. Ia terpilih sebagai Gubernur Maluku Utara dalam Pilkada 2024 menggantikan mendiang suaminya Benny Laos yang meninggal dunia dalam kecelakaan kebakaran speedboat. Kejadian tersebut tentu meninggalkan duka yang mendalam bagi Charlie dan masyarakat Maluku Utara. Charlie Chowanda merupakan perempuan berdarah Tionghoa Maluku asal kota Ambon yang lahir pada tanggal 8 Agustus 1982. Ia menjadi perempuan pertama non-muslim yang terpilih sebagai gubernur di daerah yang mayoritas menganut agama Islam. Selain itu, ia juga dinobatkan sebagai gubernur terpilih terkaya di antara 33 gubernur lainnya dengan total kekayaan mencapai 709 miliar rupiah. Kemudian yang kedua adalah Amalia Desiana. Amalia Desiana atau lebih dikenal dengan Dr. Amalia adalah seorang dokter umum dan politikus Indonesia yang saat ini telah resmi menjadi Bupati Banjarnegara ke-16 periode 2025-2030. Ia merupakan politisi Partai Demokrat keturunan Tionghoa yang lahir dari pasangan Budi Sarwono dan Mawi. Diketahui, mendiang ayahnya yakni Budi Sarwono merupakan seorang mu'alaf sekaligus mantan Bupati Banjarnegara periode 2017-2022. Sebelum menjabat sebagai Bupati, Amalia Desiana menjabat sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banjarnegara selama 2 periode, yaitu masa periode 2014 hingga 2019 dan 2019 hingga 2024. Kemudian yang ketiga adalah Wong Chun Sen. Wong Chun Sen merupakan seorang guru dan politisi Indonesia berdarah Tionghoa dan beragama Buddha. Lahir di Rantau Prapat pada tanggal 5 November 1968, ia merupakan politisi Partai PDI Perjuangan yang kini telah resmi menjadi Ketua DPRD Medan 2024 hingga 2029. Kemudian yang keempat adalah Christian Widodo. Christian Widodo merupakan seorang dokter, pengusaha, dan politisi berdarah Tionghoa yang lahir di Surabaya pada tanggal 18 November 1986. Ia resmi menjabat sebagai Wali Kota Kupang periode 2025-2030. Sebelum menjadi orang nomor 1 di kota Kupang, Christian Widodo adalah seorang dokter, di mana ia pernah ditunjuk sebagai dokter Asian Games 2018 untuk cabang olahraga tinju. Selain itu, ia juga mendirikan dan mengelola beberapa usaha di bidang kesehatan dan perdagangan. Salah satu usaha yang dimiliki oleh Christian yaitu Klinik Kupang Graha Media. Selain menjadi seorang dokter, Christian Widodo juga seorang politikus, di mana ia bergabung dengan Partai Solidaritas Indonesia alias PSI dan kini menjabat sebagai Ketua DPW PSI Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kemudian yang kelima adalah Andre Anggo. Andre Anggo merupakan seorang pengusaha dan politisi berdarah Tionghoa dan beragama Konghucu. Ia merupakan petahana Wali Kota Manado 2021-2024. Ia terjun ke dunia politik dan bergabung bersama Partai Politik PDI Perjuangan. Sebelumnya ia menjabat sebagai Ketua DPRD Sulawesi Utara selama 4 tahun. Pada Pilkada serentak 2024 lalu, Andre Anggo yang kembali mencalonkan diri sebagai Wali Kota Manado, sukses terpilih sebagai Wali Kota Manado periode 2025-2030. Kemudian yang keenam adalah Chen Shui-lan. Chen Shui-lan merupakan seorang pengusaha dan politisi keturunan Tionghoa kelahiran Kuala Langkat, Sumatera Utara pada tanggal 11 Mei 1967 usia 57 tahun. Ia adalah seorang pengusaha sukses dengan jabatannya sebagai komisaris utama di 10 perusahaan. Pada tahun 2008, ia dinikahi oleh Haji Raja Mustaqim dan memutuskan menjadi mu'alaf
dari agama Protestan ke agama Islam. Meski berdarah Tionghoa, namun jiwa nasionalismenya tak perlu diragukan lagi, sebab ia telah mengabdikan dirinya untuk bangsa dan negara ini dan telah bergabung dengan partai politik selama kurang lebih 18 tahun. Bersama Partai Golkar, ia sebelumnya menjabat sebagai anggota DPR RI periode 2020 hingga 2024. Kini ia resmi terpilih sebagai Bupati Natuna untuk periode 2025-2030. Kemudian yang ketujuh adalah Agustina Wilujeng Pramestuti. Agustina Wilujeng adalah seorang politisi Indonesia keturunan Tionghoa dan menganut agama Katolik. Ia merupakan perempuan kelahiran Semarang, Jawa Tengah pada tanggal 11 Agustus 1971 usia 53 tahun. Ia terjun ke dunia politik dan bergabung bersama Partai PDI Perjuangan. Pada Pilkada 2024 lalu, Agustina Wilujeng terpilih sebagai Wali Kota Semarang ke-16 untuk periode 2025-2030. Sebelum terpilih sebagai Wali Kota, Agustina sempat menjabat sebagai anggota DPR RI 2 periode dari 2014 hingga 2024. Kemudian yang ke-8 adalah Aneng. Aneng merupakan seorang pengusaha dan politisi berdarah Tionghoa dan beragama Konghucu. Dia adalah seorang pengusaha sukses yang berhasil memimpin beberapa perusahaan di bidang pelayaran. Ia kemudian memutuskan untuk terjun ke dunia politik dan bergabung bersama Partai Demokrat. Untuk pertama kalinya ia terjun ke dunia politik dan langsung terpilih sebagai Bupati Anambas periode 2025-2030. Kemudian yang ke-9 adalah Kamarudin Muten. Kamarudin Muten adalah seorang pengusaha dan politisi Indonesia berdarah Tionghoa dan menganut agama Buddha. Lahir di Kelapa Kampit pada tanggal 12 Februari 1965, Kamarudin dikenal sebagai pengusaha kawakan dan sosok yang dermawan oleh warga sekitar. Kamarudin lalu terjun ke dunia politik dengan bergabung bersama Partai PDI Perjuangan. Pada Pilkada serentak 2024 lalu, ia maju sebagai calon Bupati Belitung Timur dan berhasil terpilih sebagai Bupati Belitung Timur untuk periode 2024-2030. Kemudian yang ke-10 adalah Satono. Satono adalah seorang PNS dan politisi Indonesia berdarah Tionghoa dan menganut agama Islam. Ia merupakan pria kelahiran Sentarung, Kalimantan Barat pada tanggal 24 April 1980. Diketahui, Satono ini adalah seorang mu'alaf, di mana ia memutuskan untuk berpindah agama dari Buddha ke Islam pada saat ia masih kelas 3 SMP. Setelah menjadi seorang mu'alaf, ia pun memperdalam agama Islam hingga pernah menjabat sebagai Ketua Ikatan Cendekiawan Muslim di Kabupaten Sambas untuk periode 2015 hingga 2020. Ia kemudian memutuskan untuk terjun ke dunia politik dan bergabung bersama Partai Gerindra. Pada Pilkada serentak 2024 lalu, ia maju sebagai petahana dan berhasil terpilih kembali sebagai Bupati Sambas periode 2025-2030. Kemudian yang ke-11 adalah Tai Chuimi. Tai Chuimi adalah seorang politisi Indonesia berdarah Tionghoa dan menganut agama Buddha. Lahir di Singkawang, Kalimantan Timur pada tanggal 27 Februari 1972, Tai Chuimi terjun ke dunia politik dengan bergabung bersama Partai PDI Perjuangan. Dalam perjalanan politiknya, ia berhasil menjabat sebagai anggota DPRD Kota Singkawang selama 2 periode, dari periode 2009 hingga 2014. Selanjutnya ia terpilih sebagai Wali Kota Singkawang periode 2017 hingga 2022. Kini, ia kembali terpilih sebagai Wali Kota Singkawang untuk periode 2025 hingga 2030. Kemudian yang ke-12 adalah Vina Christine Ferrani. Vina Christine Ferrani adalah seorang pengusaha dan politisi berdarah Tionghoa dan beragama Katolik. Ia baru saja resmi dilantik sebagai Ketua DPRD Belitung untuk masa bakti 2024-2029 dari fraksi Partai PDI Perjuangan. Ia telah mencatatkan sejarah sebagai perempuan pertama dari etnis Tionghoa yang memimpin lembaga legislatif di daerah ini. Vina yang berlatar belakang sebagai pengusaha pun menduduki jabatan Ketua DPRD Belitung dalam periode keduanya terpilih sebagai Wakil Rakyat. Kemudian yang ke-13 adalah Hidayat Arsani.
Hidayat Arsani adalah seorang pengusaha berdarah Tionghoa dan beragama Islam. Lahir di Pangkal Pinang pada tanggal 21 Agustus 1963, Hidayat Arsani adalah seorang pengusaha sukses di berbagai bidang di bawah bendera Arsani Group. Dia membangun Bangka Belitung mulai dari pabrik perkebunan, hotel, plaza, dan juga rumah sakit. Hidayat Arsani juga mendapat julukan sebagai Presiden Timah, Presiden Tambak Udang, hingga menjabat sebagai Ketua Umum APTIN atau Asosiasi Petani Tambak Udang Nusantara sampai dengan sekarang. Hidayat Arsani juga membangun sebuah sekolah Islam yakni Sekolah Islam Al-Azhar Pangkal Pinang. Hidayat kemudian terjun ke dunia politik dan bergabung bersama Partai Golkar. Pada Pilkada 2024 lalu, ia berhasil terpilih sebagai Gubernur Kepulauan Bangka Belitung untuk periode 2025 hingga 2030. Kemudian yang ke-14 adalah Markus. Markus adalah seorang politisi Indonesia berdarah Tionghoa dan beragama Katolik. Lahir di Pelangas, Bangka, Sumatera pada tanggal 21 April 1985, Markus memutuskan terjun ke dunia politik dan bergabung bersama Partai Hanura. Dalam perjalanan karirnya, ia tercatat pernah menjabat sebagai anggota DPRD Bangka Barat untuk periode 2009 hingga 2019 saat usianya masih 24 tahun. Namun di tahun 2015 ia memutuskan untuk mundur dari DPRD dan terpilih sebagai Wakil Bupati Bangka Barat periode 2016 hingga 2019. Kemudian di tahun 2019 ia terpilih sebagai Bupati Bangka Barat periode 2019 hingga 2021, menggantikan bupati sebelumnya Farhan Ali yang meninggal dunia. Kini, di Pilkada 2024, ia kembali terpilih sebagai Bupati Bangka Barat untuk periode 2025 hingga 2030. Kemudian yang ke-15 adalah Willy Broduslai. Willy Broduslai adalah seorang kontraktor berdarah Tionghoa dan beragama Katolik. Lahir di Atumaba, Nusa Tenggara Timur pada tanggal 18 Juni 1961, Willy merupakan politisi dan Ketua Partai Demokrat Kabupaten Belu sejak 2006 hingga 2021. Pada Pilkada 2016, ia berhasil terpilih sebagai Bupati Belu periode 2016 hingga 2021. Pada Pilkada serentak 2024 lalu, ia kembali terpilih sebagai Bupati Belu untuk periode 2025 hingga 2030.